Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya gigi umatnya keteteran, sahabat. Ya, pokoknya ada aja istilah untuk umat-umat ongok raya ini ya, sahabat. Sekarang giginya yang keteteran. Kenapa giginya si Sunitinya sampai keteteran? Ya karena kita reaksi terus, sahabat. Kita komentari terus apa yang keluar dari rumput lautnya itu. Apa yang keluar dari mulut ongoknya itu. Nah, sahabat, saya mau informasikan ya bahwa beberapa hari ini dia tidak lagi muncul, ternyata si Onyet Suniti ini hanya beberapa hari yang lalu, karena ternyata Sunitinya ini menonton video-video kita, sahabat, video-video Bamtri ini. Ini faktanya ya, dia itu menyebut-nyebut Bamtri, sahabat. Kasih tahu sama Anwar Abbas lagi ya, gue nggak mainan Bamtri deh, Bamtri mah receh ya, masih kelas gue udah kelas MUI karena dia udah ngebahas gue ya. Kalau Bamtri mau bahas gue receh, nggak kelas bersama dia. Ya, katanya Bamtri nggak kelasnya dia ya, sahabat. Ya, betul juga kan. Kalau Bamtri itu high class, kalau dia nyet class. Nyet kelas ya. Kalau kita high class yang isinya orang-orang yang elegan, yang hatinya bahagia, bisa tertawa. Tapi kalau nyet kelas itu adalah tempat-tempat perkumpulan orang-orang ongok raya, tulul, nekat, dan juga kerjaannya menghujat setiap hari. Dan di sini pun dia masih menghujat juga, sahabat ya. Setelah dia bahas-bahas Bamtri, karena rumput lautnya itu udah pada rontok tuh ketika dia melihat video Bamtri ya kan. Lalu pura-pura tidak terjadi apa-apa, sok kuat gitu. Dan akhirnya dia menghujat lagi. Berikut hujatannya, sahabat. Iya. Kalau orang mereka kan mereka pikir gue akan menyerah, gue akan minta ampun, minta maaf gitu kan, maaf. Tak ada maafnya, bagi setan itu tidak ada maaf. Ya. Mereka ini pengikut-pengikut setan. Muhammad ini biang kerok setan, dikasih wahyu oleh setan. Allah ini setan. Titik. Itu buat ucilim-ucilim yang ngedengerin, yang menyimak. Ya, tahan para pendengar, harap sabar karena yang berbicara ini bukanlah manusia, tapi hanya seekor onyet yang tak tahu diri dan tak tahu diuntung. Ya, sudahlah, tak tahu diri, tak tahu diuntung pula. Apalah kata-kata hujatan yang paling pas dan cocok untuk Sunitinya ini ya, sahabat. Seekor hewan yang tak tahu diri dan tak diuntung. Nah, katanya tadi ya para pendengar ya, uclim-uclim ya, katanya uclim itu umat muslim ya, kita gitu. Ngarep betul dia itu didengarkan oleh umat Islam dan berharap juga umat Islam itu marah gitu ya. Padahal kan kita udah tahu dia bukan manusia, tapi tak lain hanya pengikut-pengikut setan. Setan ini. Setan dikasih wahyu oleh setan. Setan. ya, setan ya, sesama setan dilarang saling mendahului. Astagfirullah. Kocak ya kalau melihat perilaku setan ini saling mensetan-setankan, sahabat. Nah, makanya umat Islam jangan terpancing ya, jangan terpancing emosi karena ini hanya makhluk gaib gitu. Makhluk gaib yang kebetulan mereka sedang lemah syahwat. Syahwat. Syahwatnya sedang lemah, makanya bisa kita lihat wajahnya atau wujudnya. Tapi kalau sedang tinggi syahwatnya, sahabat, nggak bisa kita lihat ya, karena memang setan itu kan syahwatnya sangat tinggi, makanya nggak bisa kita lihat gitu. Ini pernyataan apa ini ya? Ya tapi ya, ada hubungannya juga ya, sahabat. Jadi kalau setan itu sedang lemah syahwat, bisa kita lihat wujudnya. Ya seperti ini. Dan tadi dia katakan bahwa setanitinya ini berharap, padahal yang nonton dan menyaksikan hujatannya itu banyak dari kalangan oten ya kan. Tetapi apakah semua oten itu terpengaruh atau terbawa arus? Tidak, ternyata. Ada juga oten-oten yang sadar bahwa sunitinya dan agamanya ini sudah nggak benar karena setiap hari menghujat ya kan. Akhirnya mereka sekarang malah memuji Islam. Dan itu tidak satu dua orang, banyak sekali. Saya akan tunjukkan beberapa orang saja. Berikut contohnya. Orang Muslim kalau datang sholat, datang beribadah berjemaah, mereka pakai pakaian yang bagus.
Tapi kadang-kala di gereja ada orang datang pakai rok di atas lutut. Bahkan pendeta yang mengaku hamba Tuhan, perempuan, pakai baju, pakai perlengkapan untuk ibadah, pakai rok mini. Orang Muslim kalau masuk di masjid indah sekali. Mereka lepas sendal, lepas sepatu, dan mereka sembahyang, mereka sholat dengan baik. Masya Allah, pernyataan jujur yang keluar dari hati seorang non-Islam, sahabat. Ini non-Islam ya, akibat dari hujatan yang dilakukan oleh kawannya sendiri, yaitu si Sunitinya. Setiap hari selalu menghujat Islam. Ya, tapi karena memang dasarnya Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, maka Islam itu semakin dihujat, semakin hebat. Yang menghujat itu kafir, yang mengatakan hebat juga non-Islam. Makanya kawan-kawan, jangan emosi dulu ketika melihat wajah si Sunitinya, apalagi melihat giginya yang ompong itu yang selalu menghujat Islam. Karena memang Islam, agama Islam ini tidak pernah lepas dari yang namanya siksaan, dari intimidasi, penindasan, pelecehan, dan hinaan dan sebagainya. Bahkan dalam riwayat tentang Rasulullah SAW kita semua tahu kan bahwa pemeluk Islam generasi pertama as-sabiqun al-awwalun sudah merasakan semua bentuk siksaan, intimidasi, penindasan, pelecehan, dan hinaan tadi. Namun seberapa berat siksaan, intimidasi, penindasan, pelecehan, dan hinaan itu yang dialami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, tidak ada yang bisa melunturkan iman dan Islam dari hati mereka. Bahkan saking hebatnya intimidasi dan penyiksaan mereka, Rasulullah SAW sendiri harus hijrah dari tanah kelahirannya ke Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Tapi apakah cahaya Islam itu padam? Tidak. Sampai hari ini cahaya Islam itu tetap bersinar terang. Tidak hanya menerangi umat Islam itu, tapi juga menyinari dan menerangi hati orang-orang yang masih menerima kebenaran. Salah satunya ya Bapak tadi itu. Ada satu lagi fitnahan dari Sunitinya ini terhadap umat Islam yang selalu mengatakan bahwa umat Islam ini adalah antikris. Antikris katanya. Padahal yang antikris itu adalah dia. Itu bukan kata saya, kata orang non-Islam juga. Berikut faktanya. Dan sebenarnya Indonesia itu 4 agama, ya. Kristen dan Katolik itu nggak ada bedanya. Yang disembah siapa? Yang disembah siapa? Yesus Kristus. Yesusnya ada berapa? Kalau beda ada berapa Yesus Kristus? Nama Yesus Kristus itu ada berapa? Kalau kalian yang bisa melihat Tuhan itu istilahnya, ya, tsunami di Palu, gereja apa yang berdiri masih? Gereja Katolik? Bukan. Petani, ya. NTT. Gereja apa yang masih berdiri? Gereja Katolik. Ya. Jadi Yesus Kristus ada berapa? Baca Alkitab yang benar. Emangnya kalian kira antikris itu dari siapa? Emangnya kalian kira antikris itu dari siapa? Dari orang Kristen sendirilah. Emangnya dari Islam, dari siapa-siapa? Enggak lo. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika melihat dan mendengar pernyataan dari seorang non-Islam ini? Yang selama ini tapir-tapir itu selalu menuduh bahwa antikris itu adalah umat Islam. Nah, ini ada satu orang Kristen yang punya hati lantang sekali menyatakan bahwa antikris itu bukan umat Islam, bukan umat-umat yang lain, tapi adalah orang Kristen itu sendiri. Bagaimana ekspresi Sunitinya mendengar atau melihat video ini? Yakin sekali saya bahwa bulu rumputnya itu pada rontok, sahabat. Ya rontok semua sampai gundul ya. Astagfirullahaladzim. Dan benar saja Sunitinya langsung menanggapi atau mengeluarkan pernyataan tegas tentang kawan-kawannya yang ada di Indonesia. Berikut videonya. Teman-teman yang dalam negeri itu lemah. Kalau semua bergerak, kalau semuanya memberontak, mereka juga keteteran kok. 200 orang aja deh yang membongkar Islam dari Indonesia. Keteteran mereka. Teman-teman yang dalam negeri lemah. Kasihan si Jones kan?